Perkenalkan, nama saya Jaima, NPM 2018-020039. Nah, jadi di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Ibu dosen Purna Kusmayana SPMP. Nah, judul yang saya ambil kali ini yaitu analisis strategi pengembangan agribisnis semangka pada CP Tani Makmur di Kabupaten Jombang yang dibuat oleh Sherly Febrina Wahidianti, Magister Agribisnis Universitas Islam Kadiri. Nah, teman-teman, jadi pendahuluan yang dibuat itu, usaha agribisnis buah-buahan merupakan sumber pendapatan tunai bagi petani di pedesaan sebagai sumber pendapatan keluarga karena ditunjang oleh potensi lahan, iklim, dan sumber daya manusia yang memadai serta peluang pasar domestik dan internasional yang sangat luas. Selain sebagai komoditas unggul, komoditas buah-buahan juga berperan sebagai sumber gizi masyarakat serta sebagai penghasil tambahan devisa negara. Nah, jadi semangka ini merupakan salah satu tanaman buah yang sudah memasyarakat. Semangka ini terkenal karena nyaris tak berbiji atau mempunyai biji yang sangat sedikit. Presentasi berbuah lebih tinggi dibandingkan buah tanpa biji lainnya. Nah, sebagaimana semangka pada umumnya, dengan keistimewaan itu, semangka menjadi lebih diprioritaskan. Kemudian pada metode penelitiannya, pada lokasi dan waktu penelitiannya, lokasinya ini terletak di CP Tani Makmur yang berada di Desa Balongsari, Kecamatan Magaluh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Nah, lokasi tersebut dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu produsen penghasil buah semangka di Jombang. Nah, untuk jenis dan sumber datanya digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Jadi, data primer berasal dari wawancara dan kuesioner terhadap responden serta observasi terhadap responden langsung di lapangan mengenai kegiatan yang menunjang penelitian. Nah, adapun pihak internal perusahaan yaitu General Manager yang merupakan pengambil keputusan dalam perusahaan. Responden eksternalnya yaitu petani mitra dan petani musiman CP Tani Makmur. Nah, untuk data primer yang diperoleh digunakan untuk melakukan analisis internal dan eksternal yang merupakan dasar bagi analisis perumusan strategi. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan yang saya ketahui bahwa potensi Kabupaten Jombang ini terletak pada bagian tengah Provinsi Jawa Timur dengan luas areal seluas 1.159,50 km kubik. Dan Kabupaten Jombang ini memiliki potensi dalam pengembangan usaha di bidang pertanian dengan jumlah lahan 49.476 hektar. Kemudian CP Tani Makmur ini didirikan oleh Bapak Hamim. Pada awalnya Bapak Hamim ini merupakan seorang petani yang menjual buah-buahan khususnya buah semangka sejak tahun 2002. Hingga sampai saat ini beliau masih menekuni bisnis buah semangka dengan sistem petani mitra. Nah, teman-teman, jadi analisis lingkungan perusahaannya itu merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan. Pada umumnya, lingkungan perusahaan terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Untuk lingkungan internal sendiri itu merupakan proses pengidentifikasian terhadap faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Sedangkan analisisnya menggunakan
pendekatan fungsional yaitu analisis yang dilakukan oleh masing-masing fungsi dalam perusahaan dengan mengkaji aspek sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, ataupun akuntansi. Nah, teman-teman, jadi petani mitra bisnis buah semangka ini, dia pada saat akan melakukan penanaman dilakukan survei lahan dan usulan lahan yang akan dijadikan tempat budidaya semangka. Kemudian dari pihak CP Tani Makmur, lahan yang diajukan tersebut diberikan keputusan. Nah, setelah mereka mendapat persetujuan untuk lahan tersebut, mereka memberikan biaya sewa lahan dan pembajakan lahan. Untuk biaya kebutuhan pupuk, benih, dan pestisida yang dibutuhkan selama kegiatan budidaya tanam semangka tersebut, serta pemeliharaannya, itu yang akan ditanggung oleh pihak CP Tani Makmur. Untuk keseluruhannya, begitu maksudnya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari analisis ini yang pertama, dari analisis matriks I sampai E, menempatkan bisnis buah semangka CP Tani Makmur pada kuadran keempat, yakni perusahaan memiliki kemampuan internal kuat dan eksternal yang sedang. Strategi yang dapat dilakukan perusahaan yaitu tumbuh dan membangun, yang dapat dilakukan dengan melakukan strategi intensif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk, serta dapat dilakukan dengan strategi integratif seperti integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Berdasarkan matriks SWOT, dihasilkan strategi di mana prioritas pelaksanaan strategi tersebut diurutkan dari prioritas strategi utama yang dapat diutamakan untuk dijalankan lebih dahulu pada bisnis buah semangka CP Tani Makmur dengan menggunakan perhitungan QSPM. Nah, yang kedua terdiri dari dua identifikasi lingkungan. Yang pertama, faktor strategis internal yang dapat diidentifikasi pada bisnis buah semangka CP Tani Makmur meliputi kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki. Sedangkan yang kedua, faktor strategis eksternal yang dapat diidentifikasi meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi dalam menjalankan bisnis buah semangka tersebut. Nah, teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.